2020 nih. Kenapa ya 2020 ya? Awal tahun udah gini amat. Setiap bulan tuh pasti ada nih. Angka bagus sih, cuman ngeri banget nih awal-awal. Dimulai dari apa sih 2020 tuh? Pembukaannya banjir di mana-mana. Indonesia. Iya. Di kita ya, Ya. banjir di mana-mana. Mati lampu. Mulu. Iya. Terus yang kebakaran Australia. Iya, pokoknya kebakaran hutan, terus corona. Nah, itu sih. Beri nabrak orang. Terus belum habis nih cerita-cerita tentang kesedihan. Datang lagi kesedihan. Glenn. Iya, idola lu, Jos. Glenn Parah Fredly tuh idolanya dia, Velas. Kacau sih itu. Lu Aing pertama denger tuh, wah ini merinding sih kalau ngomongin ingat Glenn tuh, dan sumpah. lu berkecamuk gitu nggak sih rasanya? Gini ya, Aing tuh awal kemarin nih kan, berarti sekarang hari Kamis ya. Mm-hmm. Kemarin tuh Aing tuh lagi di gereja gitu buat video untuk ibadah. Karena kan gereja-gereja ibadahnya online kan. Jadi Aing tuh ngupload di YouTube. Nanti pas di jam gereja hari Minggunya ditonton bareng-bareng sama di jemaat gitu. Ya. Lu gitu juga gak sih? Ya, semua juga digituin. Sambil ngerokok kali ya. Semua gereja juga pasti digituin. Bahkan di luar negeri pun udah pada nggak ibadah. online gitu kan. Oh, gue kira udah pada nggak ibadah. Ya ibadah tapi online gitu. Iya, Temen Aing ada di Jerman, mereka gitu juga. Jadi khotbahnya sama musiknya direkam. Jadi orang tuh kayak ibadah di gereja tapi nonton gitu. Bareng sekeluarga, barengan nontonnya. Streaming lah ya. Ya, maksudnya gini. Ketika lu tahu lu kan lagi ngedit tuh. Lagi take ya? Lagi tag, Lagi take video, karena take videonya pakai handphone lu. Pakai iPhone lu, jadi lu airplane mode kan. Iya, Aing airplane. Biar nggak ada notif yang masuk dan mengganggu berjalannya. Ya, karena kalau lagi ngerekam ada notif masuk tuh dia langsung nge-stop. Langsung stop, benar. Di Jadi airplane. udah lu airplane aja. Terus tiba-tiba ada musisi di gereja juga, dia ngomong, "Just Glenn meninggal." Hah? Aing langsung kayak gitu aja. Aing langsung aktifin HP Aing, langsung cabut dari tripod, buka airplane. Pas Aing buka WA sama DM IG tuh udah banyak pisan don ngechat ke Aing Tentang Glenn. Karena orang-orang tuh ngelihat lu tuh ya Josie ya Glenn Fredly gitu. Glenn banget, udah Glenn banget dia. Lu kan ngidolain. Ngidolain, bukan Glenn banget. Iya, maksudnya lu tuh orang tuh jadi identik di mana-mana. Ingat Josie, ingat Glenn Fredly karena lu Temen-temen ngidolain Aing banget. Iya. Lu ngidolain Glenn banget. Iya sih, Aing juga makanya sempat bingung. Lu tuh gini ya. Kayak saudara Aing yang meninggal gitu. Aing ngeliat chat, "Just Glenn meninggal." Jadi seakan kayak ada saudara Aing yang meninggal terus dikasih tahu sama orang lain. Aing pas Aing buka, anjing pada ngasih tahu gini. Di situ Aing nggak sempat mikir sih, cuman pas udah agak-agak redanya, Aing mikir kenapa pada ngasih tahu gini ya. Nah dulu tuh Aing kayak gitu don, kayak Aing punya lagu, Aing tuh paksain orang dengerin. Iya. Sama kayak Glenn tuh Aing suka kasarnya ngeracunin orang pakai lagu Glenn nih, denger yang ini musiknya enak banget bla bla bla. Mungkin orang jadi mikir nih si Josie segininya banget gitu ke Glenn. Terus sampai detik ini juga mana tahu kan Aing masih sering cover lagu Glenn kan. Iya. Lagunya yang baru yang album Romansa ke Masa Depan itu yang ada judulnya Selesai itu. Iya. Pas banget gitu Glenn Bikin selesai lagu, gitu. album terakhir ada judul lagunya Selesai. Dan di situ Apa dia firasat kali ya? nggak tahu juga sih. Cuman Aing di situ ngerasa kayak anjing, masa sih pas Aing buka media berita-berita gitu bener don. Itu parah sih. Lu ingat Gimana ya rasanya ya? Lu ingat nggak ketika dulu awal-awal Tiga Pelantur, gue sempat bilang kalau Tiga Pelantur sampai terkenal, gue yakin lu bakal bisa ketemu Glenn Joss. Ingat nggak sih gue ngomong gitu? Iya kan? Ya. Walaupun Tiga Pelantur mungkin untuk loncatannya doang. Iya. Balik lagi Aing ke musikan. Iya. Dan cita-cita Aing tuh jujur aja nih, Aing tuh pengen bisa nyanyi bareng sama Glenn gitu. Itu Hanya cita-cita sekedar ya. itu ya.
nggak sampai bikin lagu bareng lah, setidaknya nyanyi bareng aja. gini deh, misalkan Sepanggung. aing nonton, enggak, bukan masalah sepanggungnya. Misalkan aing nonton, ada yang mau nyanyi, terus aing ditunjuk suruh naik, Waduh. aing cuma sekedar itu gitu. Bahkan aing tuh udah lebih dari 10 kali kayaknya don aing nonton Glenn. Ya. Karena hampir setiap konser musik, terutama di Bandung ya. Biasanya kalau konser-konser besar tuh pasti ada Glenn-nya. Ada Glenn-nya. Entar dia jadi penutup atau di awal, kayak gak mungkin di awal, di pertengahan. Dan orang tuh nggak pernah bosen. Nggak. Sekarang kita yang lebih ngetahuin Glenn gitu. Kalau Yeye kan nggak terlalu Yeye. Tapi mana tahu nggak sih kayak salah satu lagunya aja? Lu tahu nggak mungkin lo nggak tahu. Ya gue tahu yang pas diputar di mobil kita aja, di mobil gue aja. Yang pas yang lagu baru, yang romansa, ya. romansa ke masa depan itu enak banget parah Mungkin ya. lu tahu lagu-lagunya yang dulu, cuman lu nggak tahu judulnya kali ya. Iya karena Yang biarkanlah ku rasakan, tau nggak Tahu ya? nggak lagu itu? Hangatnya Masa nggak tahu sih? itu mah yang dulu kan, Iya itu dulu. Nggak, maksud Aing tuh intinya semua orang di Indonesia, bahkan sampai generasi yang terbaru sekarang ini, pasti mereka pernah denger lagu Glenn, nggak mungkin enggak gitu. Iya. Iya. Ada sih yang enggak, Siapa? yang nggak suka lagu. Oh iya. Dan maksud Aing yang nggak suka pun pasti pernah denger. Iya. Gila, Iya sih. Glenn tuh udah ngebawa lagu dari antara generasi ke generasi anjir. Iya. Bener. Dan gimana ya? Sorry gue sambil ngeletekin, ini kulit gue habis dipiling nih sama cewek gue. Makasih ya sayang ya, kamu sudah membuatku agak putihan. Peeling ini di gimana sih? Piling tuh dioles gitu sama cairan, ntar kulit lu ngelupas. Tapi ini masih Si kulit mati. Hmm. Iya, tapi tangan gue soalnya buluk banget, sekarang udah enggak. No, iya nggak sih? Kelihatan kan bedanya? Ini yang belum kekelupas nih, ini yang udah nggak buluk-buluk banget kan? Iya. Jadi balik lagi ya. Terus kayak ini dan Aing kalau jujur aja zaman Januari 2019 tuh yang Aing lagi galau-galaunya mampus itu, entah ada aja ya lagu. Jadi saat Aing lagi bener-bener galau tuh, si Glenn ini ngeluarin album baru yang romansa ke masa depan itu ya. Iya. Dan lagunya tuh liriknya kayak engkau dan aku akan selalu menyatu, yang itu kan, takkan pernah tergantikan, kisah kita kan tetap abadi selama-lamanya. Anjing parah anjing. Mana bayangin ya, merinding anjing. Merinding ya. Mana bayangin nih, Aing tuh lagi bener-bener galau, terus kayak anjing nggak ada lagi nih yang ngegantiin saat orang itu gitu. Terus tiba-tiba Glenn muncul dengan lagu barunya dengan nuansa 80-an-nya yang keyboardnya tet tet Iya. tet terus keluar liriknya kayak gitu. Aing tuh sama si Ateng sering ngedengerin. Ateng tuh gitarisnya Duo Tejo ya. Ya, cuman Dua Tejo sekarang kena suspend, gak tau kenapa tuh. Emang lu harus fokus di 3 pelantur. Makanya yang pada nanya-nanya Josie cover, sebenarnya udah banyak Udah covernya banyak, di cuman di YouTube itu. suspend. Cuman tiba-tiba ke suspend padahal nggak pernah ngapa-ngapain, itu cuman cover doang, nggak tau lah, nggak jelas YouTube-nya. Sama gua aja ada ya. Iya. Terus Aing tuh paling sering ngulik lagu Glenn gitu. Ya. Sama Ateng berdua, Teng dengerin liriknya, arahnya kemana nih si Glenn, segala macam. Terus musiknya, anjing bisa buat musik kayak gini ya, parah banget. Aing jujur aja, mungkin nih buat para kalian nih yang nanti nonton, kalian nggak akan terlalu, karena zamannya mungkin beda ya. Walaupun kalian pernah dengerin lagu Glenn, tapi zaman saat kalian bertumbuh dengan Glenn tuh nggak sebanyak kita yang kelahiran 94 kayak gini, 90-an terutama. Ya mungkin yang seangkatan kita mah pasti tumbuh Ya, bareng. yang nontonnya kan, tapi rata-rata kayaknya yang nonton kita tuh yang masih SMA umur ya. 60-an gitu ya nonton kita. Nenek-nenek dong. Terus si Glenn tuh ya kayak udah jadi background kehidupan Aing aja. Dan contohnya nih ya, kalau kalian mau tahu, Glenn buat lagu tentang putus cinta, dari jomblo ke putus cinta, ada yang pacaran, tentang balikan lah, atau Tentang nikah sekaligus. langsung nikah sekaligus. Jadi itu tuh flow-nya ada gitu, sampai tentang kehidupan. Ada yang lagunya judulnya Kemanusiaan di albumnya yang baru Glenn. Ada yang tentang nyatain ke cewek kayak udah lalu jadi pacar gua aja. Ya, Cukup sudah. ya. Ku katakan itu. Dan jadi kayak Aing sambil jalanin hidup tuh
lagunya Glenn tuh kayak menemani aing gitu loh. Ya. Dan kalau boleh jujur nih ya, sangat jujur ini aing nggak ada bohong-bohongnya, nggak ada gimana. Mungkin kalau yang udah nge-follow aing juga di Instagram, ngelihat updatean saat hari Rabu ke Kamis ya pas Glenn meninggalkan dunia ini, dia pas sore atau agak ke malam ya dia, kayaknya sore dia meninggal atau siang gitu. Terus dari situ tuh aing udah update aja tuh. Snapgram itu udah kayak titik-titik aja tuh. Iya, kayak peluru. Isinya Glenn semua. Isinya Glenn. Karena menurut aing ya, banyak artis-artis kayak terutama musisi yang udah meninggal juga banyak yang aing suka gitu. Tapi jujur cuman Glenn satu-satunya yang sekarang bisa buat aing nangis. Dan aing teh berpikir, masa sih masih kayak gitu, dan anjing, aing nggak akan lihat konser dia lagi gitu. Iya. Dimana orang tadinya ada yang tujuannya nonton Tulus, tapi bonus ada Glenn-nya, walaupun orang mungkin udah agak bosen sama Glenn, pas ngeliat Glenn aing tetap aja mereka teriak-teriak, tetap aja mereka nyanyi sing along, nyanyi bareng gitu. Ya masalah gini, masalah Glenn tuh bukan band. Kalau band, vokalisnya anggaplah sudah tiada nih, mungkin masih bisa digantikan. Kan kalau Glenn mah nggak bisa, solo gitu. Iya, cuman nggak selalu sih. Iya, cuman kan kalau konsepnya band, ya orang tuh ya. Kayak Freddie Mercury kan juga gitu Don. Iya, akhirnya kan Queen-nya tetap manggung walaupun featuring sama ini itu sama ini itu. Iya, Jatuhnya nggak nge-hire vokalis, tapi featuring. Ya maksud mana itu, apalagi dia solois, kita Iya, cuma bahas apalagi- satu orang gitu kan. Iya, kita cuma bahas satu orang gitu. Gimana maksudnya? Ya nggak mungkin ada yang gantiin. Mau ya udah aja gitu, kita tuh kayak nggak kayak anjing janganlah, tapi nggak bisa tuh kehendak Iya. Tuhan gitu. Benar-benar. Nggak bisa. Cuman Dan apa ya, kalau kalian lihat juga di cover-coveran yang selama ini aing nyanyiin tuh mungkin hampir 40%-nya tuh lagu Glenn semua. gua tuh jujur aja, gua tuh dari dulu dengerin Glenn. Iya. Cuman keracunin Glenn banget sama lu. Iya. Iya. Aing tuh juga nggak nyadar aing ngeracunin orang, karena kayak gini lah. Mungkin aing nggak bermaksud ya, kayak kita ketemu terus aing stylenya lagu Glenn. Nanti Terus- giliran lagu Mane. Ternyata pas aing denger lagu Mane enak juga nih. Pas aing dengerin Glenn anjing kayak gini. Iya, Walaupun anjing. Mane sebenarnya udah denger, tapi Mane mencoba lebih detail saat Mencoba lebih kita detail. bahas gitu kan. Lagi kita lagi bahas. Dia mulu lu anjing. Gua sebenarnya bukan diem sih, gua sedih. Gua paling sedih soalnya. Lu paling sedih. Menurut lu Yos, sekarang Yesua nih ya. Menurut lu 2020 nih selain corona, Glenn dan lain-lain, ada kejadian yang lain nggak? Soalnya ini untuk Josie, untuk gua, mungkin juga untuk lu ya, untuk teman-teman musisi apalagi ya. Ini kabar yang sangat mengagetkan. Tuh. Bung Glenn Kayaknya satu pergi untuk musisi selama-lamanya. Indonesia Iya. berduka parah sih. Dan kita udah lihat tadi pemakaman live-nya kan di ibadah pemakaman itu di gua gereja. itu gua merinding pas Itu kalau kalian lihat ada di live-nya Bumi Entertainment sama Mas Andre Dinut. ya gitarisnya Glenn, Andre Dinut namanya. Di situ mereka nyanyi Kasih Putih. Awalnya instrumen saksofonnya Niki Mano Putih yang bawain, sambil nangis dia nggak kuat gitu nih. Wah, itu parah sih Don aing ngeliatnya. Terus kayak pas ref terakhir si musisinya nyuruh semua yang Ada di gereja. yang ngelayat nyanyi Kasih Putih, dan mereka nyanyi angkat tangan ngomong Glenn denger Glenn. Kayak mereka tuh berharap suara mereka tuh didengar sama Glenn gitu. Kita tuh segininya gitu. Aing ngerasa pisan. Iya. Dan Aing tuh ngerasa kayak Aing tuh nggak bisa kesana gitu Don. Ini mau Iya. jujur aja ya. Itu penyesalan lu ya. Aing gak pernah pisan ketemu sama Glenn untuk ngobrol. Kalau di samping gini Aing pernah, kayak Aing dia keluar dari panggung turun, Aing di backstage pernah waktu itu kayak ngikut bandnya temen, berhubung ada Glenn-nya juga, dia lewat ngeliat pengen gua sapa tapi kayak udah terlalu banyak orang yang ngurumunin dia gitu, kayaknya ntar dulu lah. Padahal gua tuh udah mendem pisan, anjing pengen banget ngobrol setidaknya. Makanya kalau Aing ngeliat teman-teman Aing yang di Instagram tuh sampai dibahas dikasih petua sama Glenn, Aing iri banget anjing. Iya. Dan Aing tuh se-respect itu dan belum pernah punya kesempatan sampai cita-cita Aing tuh di musik tuh pengen nyanyi bareng dia gitu. Entah karena ditunjuk di panggung doang itu Aing udah seneng banget. Tapi
apa ya, pedihnya Aing udah mewakili musisi yang lain yang banyak teman-teman Aing yang session player tuh yang kayak pemain musiknya, cita-cita mereka juga pengen bisa ngiringin Glenn dan sekarang udah nggak bisa gitu. Ada yang udah kecapai juga kayak temen Aing Agung Munte, segala macam. Dan di situ kayak anjing sirna men, cita-cita Aing, salah satu cita-cita Aing nggak bisa tercapai nih. Ya emang kita bilang umur nggak ada yang tahu sih, cuman kayak mendadak gitu. Dan ini gue jujur aja, satu-satunya orang yang artis yang ngebuat Aing nangis saat dia meninggal dan Aing masih nggak rela sampai detik ini gitu. Anjing parah banget. Semua lagunya tuh kalau kalian denger ya, mungkin ada yang sekarang IDM gitu sih ya hype-nya ya. Kalau Glenn mungkin agak kurang kan ya. Cuman gimana ya, kalau kalian perhatiin liriknya tuh bisa mewakili kehidupan sama semua apa yang kalian rasain tuh selalu pas aja gitu. Terus Aing ngeliat di ibadah pemakaman di live-nya itu, yang ngerekam aja sambil gemeter gitu, sambil nangis. Karena saking gak kuat hype-nya tuh, orang sangat mencintai dia gitu. Sampai Najwa Shihab aja, pas kita lihat di IGTV-nya yang baru di-upload itu, ternyata Najwa Shihab tuh awalnya ditelepon sama Tompi ngasih tahu Glenn udah nggak ada. Kalau Glenn udah meninggal, Najwa Shihab masih nggak percaya, nggak mungkin, masih kayak gitu. Akhirnya serius kata Tompi. Akhirnya Najwa Shihab nggak kuat dan dia nangis bareng sama Tompi di telepon. Nah itu ngerasain anjing ini, apalagi teman-temannya gitu. Aing aja yang nggak pernah ketemu dan salah sih Aing gitu, nggak pernah kenal. Aing cuma tahu dia nggak pernah tahu Aing gitu. Paling pernah Aing nge-mention dia nge-read snapgram Aing pernah ya, anjing itu Aing langsung capture anjing. Aing seneng banget itu. Glenn Freddy nge-read nge-scene, jadi dia muncul di story views Aing. Anjing itu Aing udah seneng parah anjing. Glenn Freddy 309 anjing. Aing dilihat kan Aing pernah pamer mungkin mana lupa. Ini apalagi yang kenal. Terus para musisinya pas udah beres main Kasih Putih itu taruh alatnya, pelukan, Glenn meninggal men, masih ngomong gitu, masih nggak nyangka gitu. Makanya intinya gimana ya, kita ngobrol ini terutama Aing ya, Aing bener-bener respect. Aing mau kasih satu video ini untuk kenapa sih 2020 gitu. Iya, maksudnya ini ya jujur aja, maksudnya 2020 tuh intronya udah nyakitin banget. Udah nyakitin banget. Intronya udah nyakitin gitu. Dan 2020 tuh ngebuat kayak orang tuh ngutuk lu tanggal bagus tapi lu bikin sial atau enggak 2020 gelut yuk. Ada yang banyak pasang caption atau tweet-twitternya yang kayak gitu. Walaupun di balik kesakitan, kesedihan pasti ada cerita bahagia. Ada. Pasti. Cuman memang yang dominannya karena diawali yang buruk tuh gitu kan. Benar. Terus kayak ditambah nih dengan kita corona, kita jadi nggak ketemu berapa lama? Kita udah nggak ketemu. Ini baru ketemu lagi kan? Baru ketemu ini lagi. maksain. Kita di sini jatuhnya udah saling percaya aja deh. Ya maksudnya kalau kita corona nih bertiga, ya udah kita corona bareng-bareng. Iya. Dan jujur aja nih ya, berudak kalian nanya mana video baru. Jujur 3 Pelantur sekarang belum ada apa-apanya banget gitu. Tapi ada satu orang aja yang nagih, yang itu tadinya Aing sama Marane belum kenal orang itu dan bukan teman-teman sepergaulan, setongkrongan gitu. Tiba-tiba terutama ke Yeye ya, paling banyak tuh ke Yeye. Nanya, "Bang, kapan 3 Pelantur upload lagi gini?" Gila, itu tuh bikin kita kayak ternyata bener, kita sering lihat YouTuber lain terutama Son of Death juga inspirasi kita. Siapa? Son of Dajjal gitu, enggak tahu siapa tuh, SOD. Siapa itu? Tahu. Terutama Son of Death, kayak kita ngelihat memang mereka pernah bilang ditagih konten tuh kayak jadinya gimana gitu. Dan banyak bukan gimana nggak apa ya, jadi semangat untuk bikin lagi. Kalau ditagih itu semangat untuk bikin lagi. Ya, dan kayak YouTuber lain banyak yang bilang ternyata apa yang kata orang ditagih itu bener, kerasa, dan sekarang kerasa ke kita gitu. Kalian cuma nagih Bang mana? Kita ngerasa anjir ditungguin men video kita. Itu tuh suatu kebanggaan loh buat kita. Sumpah. Kayak kalian cuman komen kayak kemarin aja nih, kita upload yang di Kampung Tapir ya. Kampung Tapir. Di Kampung Tapir ada yang komen tuh, akhirnya sambil emot nangis upload juga. Anjing gua terharu men. Kayak anjing. Akhirnya yang ditunggu-tunggu. Iya, anjing kok. Oh, gua ditungguin kali ya gitu. 3 Pelantur tuh oke gitu. Itu kayak membuat gua ayo 3 Pelantur bisa nih gitu. Bisa lah, maksudnya kayak ya kita juga niatnya bukan niat jelek kok. Iya nggak sih? Kita niatnya menghibur gitu. Cuman memang kemarin banyak yang nanya, sama gue juga banyak, mungkin sama Josie banyak, apalagi sama dia. Banyak yang nanya kapan upload.
memang ya lu semua tahu kan kondisinya kayak Iya. gini. Dan Kita baru ketemu kalau lagi. boleh jujur, kita belum ngedit di rumah masing-masing gitu. Ya. Terus kayak Kita ngedit masih di sana sini. masih numpang-numpang. Kita tuh ada 2 tempat ngedit. Di Satu di kantor. rumah Mas David, itu ada yang ngebantu kita. Ya namanya Mas David. Mas Nanti David. disimpan Instagramnya. Ada sama Mas Angga nih, dia bos kita di komplek. Dia punya kantor. Iya. Dia sewa satu rumah yang kita tinggal ngesot doang ke rumah itu. Jadi kantor tuh dekat banget sama rumah kita, bersampingan gitu. Dan Iya. akhirnya Tetanggaan lah. tetanggaan. Di situ dia ada komputer juga. Jadi kita tuh masih numpang. Termasuk kamera ini juga masih punya kantor. Masih punya kantor. Makanya sebenarnya semua tuh serba dibantu untuk mencapai 3 pelantur ini. 3 pelantur yang masih segini Masih segini doang gitu. Masih Kita justru belum ada segini-segininya. apa-apanya dan masih awal banget, ini tuh masih start banget. Ini startnya kita. Iya. Startnya kita tuh bukan dari 0 subscriber. Startnya kita tuh dari 1000 subscriber. Iya, betul. Startnya kita Pas tuh sudah nembus 1000, ini anjing startnya. akhirnya 1000 kita senang, tapi pas sudah 1000 sekarang mau ngapain nih? Iya, kita harus mikir. Kita udah dituntut konten, udah bisa monetize segala macam. Kita udah bisa monetize, udah bisa ini itu udah. Ini kan yang kita mau nih. Iya. Oh, watch time udah terpenuhi. Ternyata bebannya juga makin besar. Makin ya. nambah. Sama kayak kalian ngerasa kalian waktu kuliah atau enggak kalian SMA mau jalani UN, kalian tuh merasa pengen cepet-cepet beres, tapi saat kalian beres Kalian dan bingung mau kalian ngapain. bingung mau ngapain dan kalian tahu kalian tuh harus kuliah lagi, atau kalian saat beres kuliah kalian tahu kalian harus kerja lagi. Ya gitu. Intinya nggak akan pernah habis. Nggak akan pernah habis. Tanggung jawab tuh kayak dikejar terus dan kalian nggak akan ada rasa akhirnya gitu. Padahal Nah. di atas setelah akhirnya itu bakal ada dikejar lagi. Bakal ada lagi. Dan itu kerasa, emang bener kata youtuber lain, dan itu ngerasa banget sih Aing. Tapi gue personal sih semangat banget bikin video lagi. Walaupun walaupun video yang ini mau nggak mau kita harus bikin podcast ya. Iya. Sebenarnya kita nggak suka-suka banget bikin kayak ginian sebenarnya. Ya nggak sih? Tapi kita tadi sepakat karena kita sama-sama berduka untuk tahun ini, terutama jujur ya kalau Ya, Aing pribadi, gua pribadi gila. nih untuk Glenn, mungkin dengan ini Aing tuh kasih tahu gitu, kalau Glenn tuh sangat layak diberikan apresiasi Yang termasuk sebesar itu sebesar gitu. ini. Makanya kalau beres corona anjing ini, Iya. Aing pengen semua IO besar ya Tribute ngebuat, to Glenn Fredly. dan acaranya harus besar-besaran. Itu harus banget anjir. Gue sempat kepikiran sih. Gue mau bikin tribute to Glenn Fredly. Gimana? Sempat kepikiran ya di Bandung lah. Gue mau ngajakin musisi-musisi nih, teman-teman gue yang musisi, kita kolektif bareng-bareng, kita bikin acara tribute. Nggak usah ini budget segini ya buat lu. Nggak ada, ini kolektif. Ngerti nggak sih lo? Kayak ya ini bareng-bareng. Ini Ikhlasnya. iya lu ngasih segini, ini acara kita gitu loh. Iya. Dari kita untuk kita Iya. dan untuk Glenn Fredly. Untuk Glenn. Semoga bisa denger dia di sana ya. Iya. Dan thank you Glenn, thank you banget udah jadi background kehidupan kita ya dari Iya. kecil. Apalagi Di zaman Westlife. Iya, Dengerin Westlife. Live udah dengerin tuh Glenn. ya. Tapi jujur waktu itu dengerinnya Westlife duluan kalau Aing ya. Tapi Iyalah, bisa Westlife denger duluan. Glenn baru naik. Sekarang dia 20 tahun lebih berkarya. Ya sekarang umur kita juga 20 tahunan. Jadi pas lah kayak umur hidup gitu. Iya, Lu seumur denger Glenn. hidup tuh Umur hidup. ngikutin banget gitu kayak 3 pelantur aja kenangan sama lagu-lagunya Glenn Fredly tuh di mobil Wah, ya kalau parah. lagi bertiga. Iya, lagi Kita banyak bertiga. banget. Kita tuh pulang dari mana nih misalkan. Nyetel lagu ini, nyetel lagu itu, pasti ada yang ngomong, Iya. lagu ini, Iya, lagunya Glenn. Lagu gitu. Glenn. Itu tuh Pasti cocok ada. buat perjalanan kalau kata Ye. Jadi Cocok. awalnya Ye itu nggak terlalu ngikutin, tapi dia pasti tahu saat dia denger lagu yang Romasa ke masa depan itu, Ye itu lagunya suka yang agak chill gitu, yang Sama kayak gua. efek-efeknya Lo-fi. efek-efeknya suka yang gimana ya? Yang agak 80s, soundnya agak Iya, klasik. agak gitu. klasik. Dan Glenn Baru. di album terbaru yang Romasa ke masa depan itu hampir beberapa lagunya kayak gitu, 80s. Iya. Makanya si Ye, anjing ini beneran Glenn. Musiknya kayak bukan Glenn tapi suaranya Glenn gitu kan Ye. Iya. Dan Ye di situ kayak kita ngedenger yang Aing lagi nyetir tiba-tiba Glenn dong, si Ye yang ngomong gitu, Aing kaget anjing tiba-tiba dengerin Glenn. Nah jujur sebagai Aing yang suka dengerin kalian lagi suruh setel lagu Glenn, Aing senang pisan kan, Iya. maksudnya segitunya gitu. Dan balik lagi yang kayak kalian minta maaf nih, mungkin udah hampir vakum 2 minggu ya. Iya. Dan kita tuh masih numpang-numpangan, dan nih mungkin ya habis ini yang cerita karena kenapa kantor kita juga di lockdown, karena bos bilang jangan dulu 2 minggu ini ketemu orang-orang lah,
karena di kantor itu kan nggak hanya orang yang fokus ngedit atau kerja di situ, ada yang buat nongkrong juga, main game. Jadi orang tuh bisa dari mana-mana ngumpul di situ, jadi mungkin bahaya juga kan. Ya ada jadi tim e-sportsnya lah. Tim e-sports nggak jadi. Iya. Bisa tuh, bisa. Nah, Yeye termasuk orang yang saat itu dirawanin untuk ketemu, dan jujur dan kita juga agak takut ya ketemu si Pantek ini. Takut ketemu si anjing ini. Soalnya ada cerita. Silahkan diceritakan, tapi ngomong rambut tuh kayak jamur. Ini bukan jamur, Pak. Iya, jamur makin kuning aja kayak jamur aja. Jamur crispy. Jamuran maksudnya. Jamuran. Ngomong-ngomong lu punya jamur, mau nggak? Apa? Jamur. Jamur beneran. Jamur beneran. Nih gua ambil. Oh iya, itu yang tadi mana beli aja udah dingin itu mah. Nih jamur. Sama-sama kuning lagi. Sama kayak rambutnya. Rambut gua nggak kuning nih, gua Apa? hijau dok. Agak. Lembut tuh sih. Kentang kayak lembut. ASMR dulu nih. Biar kayak di mukbang. Ini kentang nih. Tapi bener ya. Kok ini nggak masuk? Jadi pas mungkin ada yang tahu kejadian pendeta di salah satu gereja, ada yang mengakhirkan hidupnya karena kena corona atau apapun itulah. Itu bener ya? Samping rumah mana banget? Sebuah rumah banget. Yang punya husky itu. Ya udah nggak ada sih aslinya, cuman ya di Iya, yang rumah itu kan, Ya, jadi rumah gua tuh paling pojok, rumah dia tuh sebelum gua. Belum dia yang Rumah mana kan paling pojok, yang rumah mana itu buntu kan? Iya, buntu. rumah dia aja paling ujung gitu udah. Sampingnya banget kan yang ada anjing hitam kan? Iya benar. Ya, Coba Yos ceritain gimana ceritanya. Enggak. Berarti mana sebenarnya ada ketular atau gimana sih? kayaknya sih nggak bakal ketularan sih gua. Kenapa nggak bakal? Pade banget anjing. Mana kurus gitu anjing. Nggak ada imunnya kayaknya ini. Kemarin badan. corona lewat depan gua juga, sungkem malah dia. Takut ya. Sungkem gini? Takut. Cium tangan pamit aja dia balik. Ya pokoknya gitu lah. Enggak, kenapa? Maksudnya ini benar isunya meninggalnya karena corona. Kan lu yang tetangganya, kita kan nggak tahu. Apa lu juga masih simpang siur? Sebenarnya nggak tentang siul sih, maksudnya dari keluarga sendiri belum bilang gitu. Gue baru pasti udah nih, pasti ini nih gitu. Tapi dari keluarga belum ada yang ngomong, Keluarganya dia? Iya, keluarganya dia belum ada yang ngomong. Nggak ada yang konfirmasi Jadi kalau- ya, jadi gue nunggu keluarga yang ngomong dulu. Berarti gue pastiin pemikiran gue sebelumnya tuh udah benar. Sampai sekarang belum ada yang ngomong tapi. Belum ada yang ngomong. Soalnya terakhir gue ketemu itu 2 hari sebelum itu si Om itu pas gue balik balik subuh. Dari kantor. Enggak, Narik. iya biasa kan. Gue narik terus habis itu gue balik subuh, si Om lagi nyiram tanaman, masih bisa nyapa lah sama gue. Jadi Tapi setelah keadaannya masih baik-baik aja. masih baik-baik aja. Jadi setelah itu baru nih. Tapi ini emang deket banget sama kayak udah saudara ya? Atau gimana sih? Jadi tuh bokap gue tuh kan sama-sama apa ya? Sama-sama Pelayan Tuhan pemuka lah. agama. Ya, Ya. pemuka agama kan. Hah? Jadi gini banget gitu sama keluarga. Ya itu begini banget. Ya karena pekerjaan bokap lu sama pekerjaannya si Om ini tuh satu ruang lingkup. Satu ruang lingkup. Jadi otomatis sudah pasti kalau ngobrol nyambung kan. Nyambung. Jadi bokap gua misalkan dari mana bawain makanan ke sebelah. Begitupun dia. Ya. Begitupun nanti dia dari mana misalnya dari Singapura. Harmonisan Indonesia. rumah tangga tetangga. Ya Iya. pokoknya Gitulah. Pokoknya ganti-ganti. Antar rumah tangga. bukan tetangga masa gitu aja pokoknya. Tapi Iya. kan Aing denger tuh di berita, soalnya dia masuk juga kan. Termasuk istrinya juga ikut Iya. sekarang pulang sama Tuhan kan, sama suaminya bareng. Oh ya? Nah si omnya ini kan dia sama ya dia
meninggal duluan ya. Dan itu setelah beberapa hari, 2 hari setelahnya Ini ya. bubuk cabenya kena hidung gua. Jangan dikedungin dong, Kena kepengin. kipas kali ya? Iya, soal. Ini yang berisik-berisik nih suara kipas ya, sorry. Iya, soalnya kan ini ruangan tertutup kan. Ini ruangan tertutup. Kalau nggak pakai kipas, kita juga corona nih. Apa hubungannya? Siapa tahu kan kalau pakai kipas corona nggak kesini, Oh. kena angin gitu, Tenang. cabut, caps. caps. Ini ngerokok kali nggak apa-apa ya? Apa? Terus ya 2 hari setelahnya gitu ya, setelah suaminya meninggal. Enggak. Seminggu, nggak tahu berapa hari gitu. Nggak 2 nyampe hari. seminggu tapi ya. Nggak nyampe seminggu. Istrinya langsung nyusul. Tapi aing jujur ya, untungnya anakku udah pada gede-gede kan. Ya, yang laki-laki seumuran gua, Ya, Yang nah, paling gede, paling gede. jadi intinya kalau betem, Apaan tuh? belek temen, Ya, jangan dilebar ke gua dong. jorok anjing. belek gua anjing, Belek sahabat. belek sahabat. Ah. Kita kan Iya, sahabat. Ya udah sih, Dan dia mah gitu anjing. Iya. bukan Ya gitu. Suat tadi kena, udah. Sekarang lu jadi adil. Anjing bener lah. Udah kena. Nah, udah. Ini orang Nah. belek. Apaan itu? Utem. Apa utem? Upil temen. Tai, Ya. dipamerin ke gua. Ya. Ya jadi ini jarang ya 3 pelantur ngobrol seserius ini di video, di YouTube. Karena ini harus gimana ya? Kayak kabar duka kayak gini tuh kayak aneh aja kita bercandain gak sih? Benar. Apa tuh? Jadi bentar Velas. Ah gila nih, bikin makanan lagi coy. Nyokap gua bikin cheese roll. Wah, makasih Tante Koni. Ini simpen sana aja. Ini Nih, aing buatan aja. ya udah bubuknya. Mau? Gitu. Bah, Enggak, mana mau enggak? Kaki saya Jis, ini atasnya gula. Ini, nih. Coba dah. Dalamnya kan. Ini kita di rumah. Keju. Kita lagi di rumah Idon. Di rumah gue. Mamanya Idon tuh jago banget masak, sumpah. Dan Idon tuh jual rice bowl gitu. Ya. 25.000 ya atau udah 25. masih promo itu. 25. Itu enak banget. Di waktu itu Idon pernah punya Ini utang atasnya gula. Gue pernah pinjem duit sama Josi. gocap. Gocap 50.000. Terus Josi bilang, Don, nggak usah pakai duit. Gantiinnya Rice pakai bowl rice bowl aja Di dua. rumah lagi gak ada makanan. Gua anterin. Aing bilang, Aing ada 2 kan, 1 Aing makan, 1 buat ini siapa nih di rumah yang mau. Pas Aing nyobain 1 suap, anjing Aing nyesel ngasih 1 lagi ke orang rumah. Enak banget anjing. Kayak makanan rumah tapi Enggak rasanya restoran, jujur Aing mah. Rasanya restoran kayak tadi Aing makan yang daging apa tuh? Balado itu. Anjing itu enak banget sih. Kalian harus cobain lah. Bisa DM aja. Aviano Krasnaya DM ke gue. Ini cheese rollnya beda dari yang lain ya. Soalnya tadi pas gue ngikut kok ada dalamnya ada keju bukan ya? Bukan itu keju. Oh, Itu keju. hampir mirip sih ya. Mirip-mirip memang. Coba ini masih hangat Jos, sumpah. Ini masih hangat, lu coba dah. Nah, ini PR-nya belum beres. Ya udah itu ntar aja dulu. Dia mah suka pedes-pedes. Kan gue Emang, kalau emang dia suka banget yang pedas-pedas. Gue juga suka banget yang pedas-pedas. Tapi kalau pedes Cuman ini kalau enggak. sampai bubuk-bubuk gini nih yang serbuk-serbuk cabe gini, itu tuh nyiksa tenggorokan tau gak lu? Tapi kalau bisa bubuk kayak gini gue nggak suka. Kalau Alista gue. nah, Alista ya enak. Jadi tolong ya. Ini satu lagi nih anjing nih kane nih. Ini atasnya apa sih keju ya? Tapi agak gosong gitu. Gue suka. gini pulang Aing harus beli lagi sih. Jumurnya enak banget. Kan lagi juga tutup dia mah. Oh iya. Betul. Anjing ini enak banget, sumpah. Fuck man. Cobain ya. Anjing. Lembek ternyata. Nyokap gue bikin. Kejunya kurang ajar. Parah. Kejunya kurang ajar nih. Parah. Kejunya belagu banget. Lalu istrinya nyusul suaminya gitu. Iya. Itu karena indah sih menurut Aing. Maksudnya kalau di Aing ya, di agama Aing tuh kematian itu adalah kebahagiaan gitu dan Ya. harusnya karena ya kita udah dari sisi Tuhan, jadi mau apa lagi sih yang dikhawatirin. Yang berduka tuh yang ditinggalin, tapi janganlah kita berduka karena
dianya aja udah bahagia gitu. Betul. Cuman aing ngomong gini juga aing nggak bisa kayak gitu setelah tahu Glenn, karena anjing nggak mungkin ninggalin gitu. Nah balik lagi dengan Mane dari kecil udah hidup sama tetangga yang aing tuh ngerasa kayak corona ini beneran ada nggak sih kayak gitu kan? Ya. Karena jujur di lingkungan kita belum ada dan aing tuh nggak pernah ngeliat kayak di video-video yang sampai pingsan. Jadi aing tuh merasa anjing ini corona tuh kayak 100% ada nggak sih? Ya, atau emang rekayasa doang? Rekayasa atau gimana? Tapi kayaknya nggak mungkin orang ada Atau buktinya. pengalihan isu. Waduh. Dan Kayak pas tahu kerajaan ya. pas tahu buktinya tetangganya Yeye langsung gitu. Jadi itu Kayak mungkin wah, anjing. mungkin orang masih mikirnya kayak lu gitu. Kayaknya di daerah gua nggak ada nih. Mana mikirnya kayak aing kan awalnya kan? Iya, tapi Ternyata Tuhan ngasih Samping banget. samping banget. Ya gimana? Nah jujur, itu tuh yang ngebuat kantor kita di komplek tuh tutup juga mungkin karena Yeye sama kita bertiga, 3 pelantur sering nongkrong di kantor. Akhirnya takutnya dengan ada berita itu Yeye juga karena ternyata samping banget kan. ternyata aku sama si Idon ini juga kena. Ini emang corona ini anjing. Emang corona ini bikin orang tuh saling nuduh, tau gak sih lu? Ya, Iya gak sih? dan saling insecure. Mencurigai. Saling insecure. Mencurigai aja. Iya, saling mencurigai satu sama lain. Oh insecure sih. Pokoknya gitulah. Iyalah, saling insecure lah. Gue takut nih kalau Netting sih maksud aing, Iya. bukan insecure. ya Terus si Corona ini apa sih? Penyakit. ya anjing kemana ya lu anjing? Gua pikir ini tempat tinggal Naruto bukan? Konoha. Oh, salah mulu gua. Oke lanjut. Lu kalau nyokap lu ngelihat lu di sini nih, Ya. nyokap lu pengen masuk lagi ke perut emaknya nih kayaknya nih. Nyokap gua gak nyesel sih sebenarnya. Soalnya gua keluar dari nyokap gua tuh gua langsung pakai toga, Udah sarjana. udah sarjana. Soalnya bokapnya dia astronot. Oh. bokap jadi- gua astronot. Jadi cabut dari Indonesia nih ke luar angkasa, nyokapnya masih hamil dia. Ah. Pulang dari luar angkasa, dia udah kuliah. Oh iya. Bukan Jadi itu juga, kayak bukan faktor itu juga karena di rahim nyokap gua ada universitas. Iya. Gede, rahim nyokapnya gede. Keluar belum pakai toga gua. Mak, Gimana? oh yang ditarik toganya. Iya. yang ditarik toganya. Makanya muka gua kayak gini. Enggak, dia enggak Oh itu tali toga tuh. Iya. enggak, dia kan sungsang. Kakek duluan yang keluar kan. Kakek duluan, yang kaki kiri dulu lagi yang keluar dia. Jadi keluarnya split gitu dia. Ya. Keluarnya split. Itu juga nggak di inkubator gua. Enggak di inkubator dia mah. Dilinting gua. Dilinting. Enggak di bedong, dilinting dia lahir. Dilinting dia. Taktis aja. Ya. Nggak, kalian tuh ngomong dari tadi itu bullshit semua. Sebenarnya yang aslinya kan yaitu ada virus Trojan di print keluar. Trojan Virus virus dong. anjing, Virus bangsat dong. virus di PC. Terus Bapaknya virus aja. Nah terus si yang Mane pikir anjing masa sih ternyata tetangga Mane banget gitu ya. lu ngerasa kayak gimana enggak? Aing aja yang rumahnya agak jauh dari Mane gitu jaraknya. Aing ngerasa kayak anjing ada anjing di lingkungannya. Enggak jauh-jauh banget sih. Hah? Enggak jauh-jauh banget blok C sama blok A. Iya. Ya kan jadi ngeri kan jadinya. Iya, jadi kayak ngerasa anjing ada men daerah aing gitu. Jadi ngeri jadi. Ada gitu. Dan maksudnya sampai meninggal gitu kan. Terus berduka banget sih itu tokoh besar juga. Gua lagi tidur tuh. Kita nggak perlu sebut namanya Lagi ya. tidur dibangun perlu. sama nyokap. Nyokap gua nangis kan. Duduk di samping gua. Kenapa keinjak kakinya? Kesandung lemari. Ceritain nih, Kelingkingnya. Bang. Iya, kelingkingnya. Kelingking ke sandung lemari anjing. Bangsat. Itu sakit banget. Bangsat. Ini sama nggak sih? Tahu aja. Ini atasnya gula mau nyoba nggak? Dikit aja. Nah, belah sini. Lu takut lu corona? Ini sabi nih. Tadi gua ngigit nggak ada gula. Enak yang ini sih. Enak yang ini gue suka yang ada gulanya. Oh, tadi gua gini nggak ada gula. Kalau mau manis lu lihat gua. Terus ya, Iya. Ya gitu, nyokap gua nangis. Masih tahu kalau di sebelah rumah meninggal. Ya gua kaget dong, masih nanya-nanya apa iya. Meninggal di saat pandemi ini lagi gencar-gencarnya kan. Iya. nah masalahnya gini. Jadi almarhum waktu sebelum pulang ke tempat Tuhan, dia reunian dulu sama bapaknya Teman-teman Yeye, seperjuangannya lah. termasuk bapaknya Yeye. Jadi Aing tuh di situ berpikir berarti jangan-jangan bapaknya Yeye ini kuat, imunnya kuat.
dia nggak ngerasa sampai sekarang sehat banget kan ya. Ya tapi kan kita kadang tahu kan corona bisa masuk ke tempat yang kuat, tapi dia nggak ngeluarin gejala gitu. Takutnya kayak gitu. Terus Yeye pasti ketemu bapaknya di rumah, terutama zaman bapaknya mau pergi kemana, Yeye selalu nganterin naik mobil, nyetirin. Dan otomatis tuh mau ya udara pasti ada lah yang diisep Yeye, dan hal itu berpikir Yeye kena. Dan kita tahu itu tuh setelah 2 hari pas kita berdua di kantor bareng Yeye, Don. Iya. Tapi kabar waktu bapaknya ketemu sama almarhum itu sebelum dari hari H itu. Pas Yeye kasih tahu itu tuh ternyata bapaknya Yeye ketemu sama almarhum itu ternyata udah kemarin ya. Jadi pas kita ketemu Yeye ya itu udah kejadian. Udah pertemuan itu sudah terjadi. Jadi kita berpikir berarti Yeye kalau dari awal dia ketemu bapaknya itu berarti Yeye ada virusnya, berarti kita juga ada, Don. Aing udah ngomong ke Don. Masuk karena kita nggak mau ngomongin dari belakang itu, Aing bilang aja, Aing takut ya kalau mana ada ini jangan keluar dulu lah, kita sama-sama diem di rumah 2 minggu. Aing bilang kayak gitu kan. Entah ya, kantor. Gua ngerti sih di situ ya nggak apa-apa. Ya mungkin mana agak sakit hati kayak apaan sih Aing jadi kayak dijauhin gini kan, termasuk. Enggak ini maksudnya yang ke lain juga kan. Doang, kan? Untungnya mana kayak gitu. Banyak orang yang jadi kesinggung ya. Iya. Padahal harusnya mereka nggak bisa gitu karena ini bawa nyawa orang gitu. Iya sih, soalnya kan gua emang nggak di bumi kan, jadi kuat gua ininya. Gimana emang Bapak? Saya dari Namek. Oh iya. Saya kan tetanggaan sama Piccolo. Iya, tetanggaan dia sama Piccolo. Beda RT doang. Goku, Bapak. Goku. Beda RW doang sama Piccolo. Iya. Lu RW 9 ya, Piccolo RW 11. Enggak RW 10 ngaco sotobat. Saya kan ketua RT di sana juga. RW berapa Piccolo? 9,5. Ada aja. RW 9,5. Ada. Dekat banget berarti sama lu ya. Bah, orang sabar mandi bareng. Kena corona enggak Piccolo? Piccolo corona. Apa? Congorna. Jadi susah untuk kita ketemu ya. Ya jadi sorry nih. Jadi sorry banget, kita susah untuk ketemu. Karena kita juga berpikir jangan-jangan kita ada virus nih. Iya. Saat itu. Jadi kita diem di rumah total. Kita bener-bener diem di rumah. Gue aja. Ini sebenarnya kita juga masih takut. Takutnya dia itu masih suka keluar atau Idon yang waktu nganterin makanan kan kita nggak ada yang tahu kan bawa virus. Tapi kita ini demi kalian ya yang nagih-nagih kayak udahlah ini mah harus ketemu. Ini harus ketemu kayak ya yang gue bilang sama Josi tadi, sama Yeye juga yang kita bilang kita tuh seneng, kita tuh bangga, kita ditungguin. Iya, betul. Kita tuh semangat gitu. Dan semoga semangatnya kita bertiga bisa nular sama semangat kalian juga untuk sama-sama membantai corona. Betul. Iya nggak? Betul. Ini tuh salah satu semangat kita untuk kayak kalau emang kalian harus keluar setidaknya pakai masker itu wajib lah. ya pokoknya kalau penting buat kalian ya keluar. Sebenarnya kalian udah tau lah cara menanggulanginya, dan yang penting tuh bukan taunya, dilakuinnya itu loh. Ya. Jadi kita juga sebenarnya udah tahu cuci tangan terus, jangan bosan cuci tangan, tahu tapi harus dilakuin. Harus dilakuin. Intinya mah hidup bersih aja. Udah nih dari awal kita udah yang sakit-sakit ya, yang sedih-sedih. Mana dukanya ada nggak Don? Ada lah. 2020 ini? Ada dong. Banyak dukanya 2020 banyak banget. Banyak lah. Di Januari juga ada tuh peristiwanya banyak tuh Januari. Banyak. Februari ada lagi beda lagi tuh. Setiap bulan tuh ada beda lagi. Bulan-bulan kemarin tuh gue sempat mengalami yang kayak aduh. Gue baru berdiri masa gue udah harus jatuh lagi kayak gitu-gitu. Karena ada ya adalah something ya. Terus pada akhirnya ya tidak terjadi apa yang gue bayangkan gitu ya. Apa yang gue bayangkan tidak terjadi. Terus akhirnya ya gue berusaha semaksimal mungkin untuk menjadikan tahun yang sedih ini menjadi tahun yang gue bikin bahagia gitu. Gimana caranya? Pada akhirnya sampai sekarang ya gue merasa bahagia aja. Perasaan bahagia itu ada banget gitu di gue. Kesatu, gue masih sehat. Iya. Keluarga gue juga masih sehat semua. Nggak ada yang gimana gitu. Bokap nyokap gue. Kedua, gue menemukan seseorang lagi nih. Gue menemukan seseorang lagi yang bisa, ini serius, yang bisa, yang menurut gue tuh dia bisa banget jadi motivasi gue. Ya. Walaupun
dia tidak sevokal itu menyuarakan motivasi ke gue. Nggak yang ayolah, nggak gitu orangnya. Tapi dia punya cara tersendiri untuk membuat gue sangat gini. Dia punya cara tersendiri untuk membuat motivasi gue berlipat ganda. Ya. Dia punya cara tersendiri dan cara itu yang nggak pernah gue dapat dari siapapun. Cuman dari dia doang. Ya lu berdua tau lah siapa. Gua Orangnya juga sih sebenarnya. Orangnya lu berdua Mana harus berterima kasihnya sama siapa sih? sama lu. Terus berterima Aing kasih mikir-mikir sama lu. bener gak sih? Bukannya Bener. Aing pengen diakuin. Bukannya Aing akuin dong gara-gara Aing nih. Tapi pas waktu itu pas ke Bali ya? iya. Kalau Josie nggak ke Bali, gue nggak akan nyanyi di tempat itu, nggak akan ketemu gantiin dia. Josie dan gue nggak akan gantiin dia. Jadi waktu itu Aing tuh biasanya nyanyi sama ada Levi Kidam di Bandung. Mungkin yang orang-orang Bandung ada beberapa yang udah tahu Levi lah. Dia solois juga. Terus di situ Aing jadi vokalis keduanya. Dan saat hari Sabtu ya Don? Hari Sabtu apa hari Jumat? Sabtu ya. Iya, Sabtu atau Minggu lah lupa. Sabtu. Aing harusnya nampil di sama Levi tapi Aing nggak bisa jadinya karena Aing harus ke Bali. Ada kerjaan sama temen. Terus si Idon gantiin lah. Karena Idon nih kayak orangnya bisa bawa hype ya, bisa bangkitin suasana tuh jadi seneng gitu. Dan ya dia kan kebiasaan MC juga jadi udahlah cocok nih Idon aja. Karena sebelumnya kita udah beberapa kali nyanyi bareng, udah sering lah. Dan si Idon ngegantiin, jadi Idon bareng Levi. Nah di situ ceritanya ada satu orang lagi galau. Terus mana bawain lagu Glenn ya? Gue bawa lagu Glenn. Bawain lagu Glenn lagi. Gue bawain lagu Glenn. Karena Glenn juga Don. Karena Glenn juga. Gue bawain lagu Terserah kali ini, sungguh aku takkan peduli. Itu waktu itu buat gue itu udah biasa aja. Waktu itu buat gue itu udah biasa aja karena gue udah sembuh banget. Iya. Dari sakit hati Dari gue yang yang sebelumnya. 2019. 2018. Oh, iya. Dong. Oh iya. 2019 anjing. Genap. Januari. Mana Gua tuh- 2018 akhir ya? Gue tuh enggak. 2018 awal. Gue tuh sudah genap 2 tahun waktu itu. Ya sekarang ya maksudnya gue sudah genap 2 tahun. Melewati sakit hati gue. Ketemu sama healingnya gitu waktu itu. Kayak ini obatnya nih gitu. Gua pertama lihat dia, lu berdua tahu gua orangnya bukan yang gua mau kenalan sama lu. Kan gua gak gitu orangnya. Nggak segampang itu lah. Gua gak segampang itu kan orangnya. Gua gak bukannya gua sok kegantengan, justru gua nggak pede. Nggak pede dengan cara kayak gitu karena kalau Aing ngelakuin itu pasti nggak akan gimana ya? Geli juga sih Geli sebenarnya juga, ngelakuin itu. geli juga. Bukan kayak yang kita bikin itu kan itu geli banget sumpah. Geli juga, cuman entah kenapa malam itu gue ngelihat dia dari sebelum dia nangis ya, gue ngelihat dia kayak nggak tahu ya, kayak ada radar aja gitu kayak dari sekian banyak cewek di situ. Dia sendiri atau sama temannya? Dia sama teman-temannya. Oh mana samperin gitu? Iya, akhirnya setelah gue selesai nyanyi, gue samperin dia. Pertama gue kayak anjing samperin jangan. Tapi memang polanya sih di diri gue tuh yang kan ada 2 rasa nih, jangan sama samperin. Yang jangannya kalah sama samperin. Oh iya ngerti. Ngerti kan semua? Yang jangannya tuh kalah sama yang samperin aja. Jangan langsung gitu menang. Kayak ditabrak gitu rasa takutnya. Pas kebetulan lagi nyanyi. Udah selesai, baru selesai nyanyi nih. Oh udah beres nyanyi. Beres nyanyi baru gue minta kontak. Lah bukannya mana nyanyi nyamperin? Gue nyanyi nyamperin dia, terus gue pegang tangannya dia. Itu mungkin kontak pertama kita. Gue pegang tangannya dia. Dia tambah nangis, waktu itu dia baru putus. Ya dia lagi galau. Oh, lagi galau. mungkin. Tapi lagi galau. pas banget nih momennya. Momennya pas banget. Gue juga gue kan nggak tahu cerita. Sebenarnya bukan karena Aing sih. Aing tuh kayak ngasih jalan. Nah ini balik lagi. Tuhan ngasih jalan tapi lewat lu. Iya Tuhan ngasih jalan lewat Aing nih. Aing kasih. Ya tetap balik lagi nih sama kayak sistem manusia ini nih. Tuhan tuh ngasih kebebasan. Tapi kita mau kemana nih? Katrolnya kita lagi berlayar di kapal. Tuhan kasih jalur
ke utara ya kita harus ke utara, tapi kita bebas nih. Nah, cara jalan ke utaranya kita yang cari. Kita yang belok-belokin apa namanya? Layarnya. Iya. Kayak gitu. Nah, Idon di situ dapat kesempatan itu dan dia ngelakuin sendiri. Gue kayak udah gue minta aja. Gue minta Instagramnya pertama. Aku boleh minta Instagram kamu nggak? Apa? Kan berisik ya. Aku boleh minta Instagram kamu nggak? Apa? Tanya jibolot. Enggak. Oh iya boleh, dia bilang. Tapi dia masih super jutek sama gue. Ya iyalah, strangers gitu. Dia pasti anjing lu siapa? Jangan mentang-mentang gue nangis karena lu nyanyi terus lu seenak sama gue, kan pasti ada perasaan itu. Tapi waktu itu yang membuat gue pede adalah nggak tahu nih orang kayaknya nggak tahu ya, ada rasa ini orang ini nih kayaknya gitu. Ngerti gak sih lu? Iya. Ngerti kan lu? Orang ini nih gitu. Terus gue minta Instagramnya dikasih, gue cabut duluan. Gue bilang sama temen-temennya, gue cabut ya gitu. Kan gue gitu ya orangnya. Gue tuh nggak bisa kalau harus jutek sama orang, gue nggak bisa. Kecuali emang baru-baru banget ketemu gitu, terus dianya udah so tau, udah so asik, gue agak-agak kadang apaan sih lu gitu. Iya. Terus gue ke temennya cabut iya. Gue bilang ke dia, aku pulang duluan ya, gue gituin. Terus dia nggak ngeliat muka gue sama sekali. Yuk, dia gitu doang. Oke. Demen nih gue yang gini-gini nih. Cuek-cuek. Cuek-cuek bebek. Bebek. Cuek-cuek becek. Tipo kan, B deket sama C kan. Tipo. Seberang. Terus udah akhirnya gue keluar nih, gue ke parkiran kan. Di parkiran gue DM, thank you ya, hati-hati pulangnya, gue bilang gitu. Hati-hati pulangnya karena waktu itu dia minum di situ, cewek. Hati-hati gue waktu itu masih belum hati-hati yang pakai hati tuh, nggak sih lu? Ya, masih yang kayak cuman lu hati-hati, lu balik karena lu minum nih, lu hati-hati gitu. Terus gue minta fallback, nggak minta fallback, gue nggak minta fallback tapi gue bilang accept dong, karena dia private kan, harus dia accept dulu, biar bisa lihat Instagram dia walaupun tidak di fallback, iya kan? Terus gue bilang gini, accept dong ininya akunya gitu, akunya accept. Kalau nggak di accept mau gimana aku bisa ngepoin kamu, gue bilang. Ya, ini nih gue demen nih, yang begini-begini nih. Kan gue tuh the point banget orangnya. Gue tuh the point banget orangnya. Orangnya nggak mau basa-basi. Nggak mau, gue nggak mau. Terus, oh ya lupa maaf, udah di accept. Dah, akhirnya dari situ gue udah nggak chatan sama dia selama 1 minggu kalau nggak salah. Lama juga ya. Oh, gue bilang gini, coffee talk maybe next time, gue bilang gitu. Kuy kata dia, kuy ini, kuy ini gitu. Kencang juga ya. Udah akhirnya, udah ngobrol sana kemari. Gue ingat banget pertama gue ngechat dia lagi adalah gue nge-reply story-nya dia. Dia lagi nonton apa ya, gue lupa deh. Gentleman kalau nggak salah. Yang kemarin tuh. Oh ya, tahu. Bioskop. Dia lagi nonton itu, terus mungkin filmnya ngebetain karena serius. Dia keluar, terus gue komen. Dia ada caption bete atau apa gitu, terus gue komen kayak, kalau nggak salah ya gue komen, nonton apa tuh? Padahal gue udah tahu di tiketnya dia itu nonton apa. Tai banget loh. Basa-basi speak kesenian. Speak kesenian. Speak kesenian. Speak kesenian anjing. Ini nonton ini, terus ya akhirnya dari situ manjang tuh. Ngobrolnya mulai nyambung nih. Ini itunya mulai nyambung gitu. Coba ajakin ketemu. Ketemu di tempat yang kita nyanyi lagi. Iya. Ada lu kan? Ada. Itu adalah pertemuan kedua gue berarti. Yang pertama kan itu udah kita bikin konten ngobrol. sama SOD belum? Belum ya? Belum. Nggak lama dari situ, seminggu dari situ kalau nggak salah kita bikin konten sama SOD. Terus akhirnya ya dibawa ke situ, kita ngobrol dan lain-lain. Gue anterin balik kan akhirnya. Gue nyampe rumah itu jam 1-an deh. Nyampe rumahnya dia. Ini jangan diikutin ya. Cuman gue ngobrol sama dia sampai jam 8 pagi. Gue ngobrol sama dia sampai jam 8 pagi, sumpah. Itu Bapak ngobrol apa rapat PBB? Enggak, itu gila. Itu ngobrolnya bener malam itu kayak serius. Iya, kayak impression, kayak aneh loh.
ini lu pertemuan kedua, tapi kita satu sama lain udah saling terbuka di hari itu. Gua tuh gini, lu tuh kayak udah saling ngasih gitu, ngerti gak sih? Kayak udah saling introduce nih, gua nih, ini gue gitu. Coba lu gimana? Sampai cerita yang mungkin harusnya belum boleh gua tahu, dia kasih tahu sama gue. Begitupun gue ke dia. Ya udah dari situ manjang sampai akhirnya kita menjalin hubungan sampai sekarang. Dan dia spesial sih buat gue. Spesial banget. Kayak gue harus nikahin dia aja. Anjing. Gitu. Amin. Amin. Doain aja. Amin. Gue Karena kita kan gak ada yang tahu juga kan ke depannya kan. gak ada yang tahu, Iya. cuman Kalau untuk saat ini semoga keputusan itu bisa dipertahanin sampai hari amin, nanti. Gitu. amin. Cuman gue sayang sih sama dia. Ya goblok, kalau enggak mana mau nikah. Enggak, lucunya gini. Gue tuh bisa sayang secepat itu sama dia. Serius. Iya. Secepat itu loh. Gue tidak gitu orangnya. Tapi Sama yang dulu aja gue butuh proses lumayan panjang untuk oh ya gue sayang sama lu gitu. Iya. Nggak tahu kalau sama dia nggak anjing sumpah aneh lucu aja gitu. Kok lu bisa gini sih gitu? Kok lu tahu gue suka ini padahal mungkin dia nggak sengaja. Iya. Karena sefrekuensi aja, karena sepemikiran aja. Belum nemu aja. Sabar. Goblok. Gue juga sabar kok. Apa? Gue juga sabar, nalan rasa sakit aja terus. Tapi Tuhan kan sayang sama kita, Iya, Jos. iya. Pasti. ya, maksudnya udah ada jalannya lah. Ya intinya sama my partner yang sekarang asik. My partner. Okay. My partner. Sama cewek gue yang sekarang I'm not easy. asik. Sama Tahu nggak cewek siapa gue ya? yang- Tahu sih itu, jadi kan pernah manggung juga, gue pernah dengerin juga kan. Itu Slipknot featuring Ayu Ting Ting. Iya benar. Udah tau ini Mat Solar. Intinya di 2020 ini gue menemukan kebahagiaan yang super, yang luar iya, biasa. itu sih intinya. Gak cuman walaupun orang ngutuk-ngutukin, termasuk Aing sih Don ya. Ya sangat mengutuk tahun ini karena idola Aing tuh cabut gitu. Ini jujur aja ya, kalau bilang pertama yang gue nggak mau orang ninggalin tuh pertama keluarga pasti. Dari keluarga itu yang utama bapak, mami, orang tua maksudnya. Baru keluarga. Itu pertama. Dari keluarga ya teman-teman juga pasti nggak akan mau, dan teman-teman segini banyaknya nggak mungkin sebutin satu-satu kan. Tapi udah gue anggap tuh keluarga lah. Tapi yang paling utama pionnya tuh orang tua. Iya dong. Kedua ada nih 2 sama 3 yang Aing gak mau dari dulu. Aing udah bilang ini pernah kemarin nih, Aing bingung kalau mereka meninggal tuh apa, karena jujur aja ini maksud Aing ke orang yang menginspirasi tuh maksudnya gini, lu bisa jadi orang yang sangat beriman gitu di agama lu masing-masing, cuman dengan iman lu, dengan Tuhan lu, dengan lu bimbingan atau lu taat ya lu bisa kuat gitu, tapi lu tetap butuh sosok orang, maksudnya lu butuh lingkungan yang bisa menginspirasi lu, terutama kita ya Don, mungkin kita buat kayak gini termasuk seniman, bisa dibilang aminnya gitu, mungkin apapun lah, apalagi Aing sering di musik segala macam, nyanyi segala macam, jadi panutannya tuh ke salah satu musisi juga, seniman juga. Nah jadi yang Aing bilang setelah keluarga tuh ada 2 lagi nih, satu Glenn, dan ternyata sekarang dia udah gak ada. Inspirasi Aing yang Aing gak mau ada inspirasi yang ninggalin Aing satu orang tuh Glenn. Satunya lagi tuh tau gak siapa?